kasih Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, haleluya. Segala puji syukur-Mu. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah Tuhan. Bapak Gembala pimpin doa pembukaan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus, kekal buat selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau tetap Allah, Engkau tetap Yesus, penebus dosa dan salah kami. Kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah dan di mana saja mereka berada. Bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dari berbagai tempat dan seluruh umat ketebusan darah-Mu di bawah kolong langit ini Tuhan. Kalau pada hari-hari terakhir ini dunia digoncangkan dengan sesuatu perasaan yang sungguh mencemaskan. Akibat karena virus yang bernama virus corona sedang mengamuk di mana-mana. Tapi kami tetap dekat dengan Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, yang sanggup memutuskan semuanya, menghancurkan segala tipu daya iblis itu. Dan hari ini kami kumpul dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Urapi kami semuanya Tuhan, dalam kami memperingati hari yang sangat bersejarah bagi umat manusia. Hari kematian-Mu Tuhan. Engkau menjadi manusia, turun ke dalam dunia ini. Mati di atas kayu salib. Karena demi dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bisa beribadah kepada Tuhan karena kekuatan kuasa salib itulah yang memungkinkan kami bisa hidup sampai dengan hari ini. Kami segera membuka ibadat raya kami di pagi ini. Jadilah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita dalam penyembahan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala hormat dan kemuliaan. Karena Dia Allah yang sudah mati bagi hidup saya dan saudara, menebus setiap kesalahan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Bagiku Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku tak dapat ku balas kasih-Nya. Amin. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia pujianku
dari awal, katakan dengan sungguh-sungguh, Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia semuaku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya. Amin. Beri damai di dalam jiwaku bagi Dia, bagi Dia. Haleluya. Ajaib Tuhan, segalanya bagiku, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Amin. Kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta. Amin Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bagi Dia, bagi Dia segala pujian. Amin. Hanya bagi Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Oh haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bagi Dia, bagi Dia segala pujian. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih selamanya Tuhan, selamalah, untuk selamanya Yesus, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih, kami agungkan Engkau Tuhan, Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari Engkau sembah Dia, Dia Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat karya terbesar Tuhan bagi kami. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kukan karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Pengorbananmu yang selamatkan kami Tuhan. Karyamu di atas kayu salib untuk tebus segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, oh Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang baik bagi hidup saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersuka cita bahwa Dia sungguh baik. Dia teramat baik bagi hidup saya dan saudara. Dia rela mati, tapi ingat Dia bangkit membuktikan Dia Allah. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji dengan pujian, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Ya Tuhan, Allah penyelamat, kuasa maut dikalahkan, amin. Hidupku dipulihkan, Dia Tuhan, Allah karena Dia sungguh baik, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, oh Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik, Dia ada dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan, Allah. Penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan, amin. Allah karena Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, oh Dia teramat baik. Haleluya. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, oh Dia sungguh baik. Yesus, Dia baik bagiku, Yesus, Dia baik bagiku, Yesus, Dia baik bagiku. Oleh darah anak domba, haleluya. Oleh darah anak domba, sebab iblis sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian, iblis sudah dikalahkan. Amin. Kuasa
Terima kasih Tuhan. Segala kuasa sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah diberikan kemenangan, amin. Oleh kuasa darah Yesus, semua kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita di saat pagi hari ini untuk terima kebenaran firman Allah. Biarlah firman itu yang menjadi kekuatan bagi hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, kita ikan pujian sejauh timur dari barat. Betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada kau perhitungkan, amin, kesalahan. Katakan pada Tuhan, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih, amin, pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang, Kau pandang hina. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih, pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih padamu. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan sebab pengampunan-Mu Tuhan. Oh, pengampunan yang Kau, sebab pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau, lagi pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Moi pimpin kita doa firman Allah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.
Oh Yesusku, terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan masih anugerahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga hari ini kami ada lagi di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena hanya ini saja yang bisa kami buat untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat semuanya ini ya Tuhan. Kami bangga Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkenan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat semuanya ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sudah tiba saatnya untuk kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang ada pada pagi hari ini ya Bapa. Sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun berbagai tantangan masalah yang kami alami dalam hidup ini. Teristimewa corona yang kami alami di negara kami ini ya Tuhan. Membuat kami jemaat Tuhan kami selalu was-was dan selalu waspada dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Yang sanggup membuat kami menjadi orang-orang yang pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani, Engkau berkati. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang pemenang di hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat semuanya. Kami berdoa dan kami akan menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya juga menyampaikan selamat kita memperingati hari kematian Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Walaupun dalam keadaan atau situasi yang berbeda dari biasanya. Biasanya kehidupan umat Kristiani, orang-orang percaya menyambut Paskah dengan begitu meriah dan luar biasa. Tetapi tidak bisa kita menyangkal di tahun ini kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang dimana seolah-olah kita tidak bisa merayakan Paskah seperti tahun-tahun yang sudah kita lewati. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada kita semua melalui ibadah live streaming ini bahwa sebenarnya ada kabar yang lebih baik, ada kabar yang lebih memiliki arti, saudara, daripada apa yang terjadi hari-hari ini. Saya tidak ingin berbicara tentang virus corona dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin berbicara bahwa hari ini kita memiliki Allah yang sungguh hebat dan luar biasa. Kematian Yesus membuat kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pengampunan dosa. Kematian Yesus membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang menerima secara gratis keselamatan yang sudah dikerjakan di atas kayu salib. Dan lewat kematian Yesus juga membuat manusia bisa diperdamaikan oleh Allah. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Allah. Mari sama-sama kita belajar. Kita buka di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6.
Roma pasalnya yang ke-6 kita akan baca ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Jadi pemirsa yang di rumah, ambil Alkitab saudara, siapkan catatan saudara, supaya saudara juga bisa menikmati berkat daripada firman Allah. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di mana firman Allah kembali mengingatkan atau mengajar kepada kita semua, bahwasanya perihal kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah kematian terhadap dosa umat manusia. Artinya bahwa kehidupan kita di dalam Yesus, ketika kita dibawa, ketika kita diangkat, masuk dalam rencananya, berbicara tentang keselamatan itu sendiri. Ingat, bukan lagi kita menjadi hamba dosa. Bukan lagi kita menjadi hamba yang mengikuti keinginan-keinginan dosa. Tetapi firman Allah jelas di sana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Saya tidak ingin berbicara lagi peristiwa demi peristiwa yang Yesus alami. Kita bukan lagi melihat bagaimana Yesus tersiksa dan menderitanya sampai dia harus diangkat, dia harus naik di atas kayu salib, penuh dengan luka, penuh dengan cacian dan lain sebagainya. Yesus sudah lakukan tugasnya. Tinggal bagaimana kehidupan kita orang-orang percaya, kita melakukan yang menjadi bagian kita. Ingat, dia mati untuk dosa kita. Dan dia mau kita hidup bagi Allah. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya jelas di sana dikatakan saudara-saudara, sebab hendaklah dosa jangan berkuasa lagi atas kita. Ini yang Tuhan harapkan. Ini yang Allah harapkan daripada apa yang Yesus sudah kerjakan. Dia sudah bayar semuanya. Dia sudah lakukan segala sesuatunya. Bahkan sampai nyawanya pun dia rela korbankan. Supaya saya dan saudara tidak lagi menjadi hamba dosa. Alias Tuhan ingin melihat gereja hari-hari ini menjadi hamba kebenaran. Amin. Menjadi hamba-hamba yang benar. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-13, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk bisa menjadi senjata-senjata kebenaran, saudara.
Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana keselamatan yang sesungguhnya yang harus kita bisa terapkan, kita bisa lakukan, dan kita bisa pertahankan sampai pada waktunya kelak gereja menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Ingat, bukan lagi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Sangat disayangkan saudara, kalau kita hanya memaknai kematian Yesus sebagai lambang untuk kita hanya mendapatkan pengampunan. Sangat kekanak-kanakan ketika kita memaknai kematian Yesus sebagai sesuatu yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Lebih daripada itu, firman Allah berkata, Dia ingin melihat kita tidak lagi hidup menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba-hamba benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kita tidak usah ragu dengan keselamatan yang Tuhan kerjakan. Kita tidak usah pusing dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karena itu pasti, karena itu ya dan amin. Tinggal bagaimana kita melihat keselamatan yang Tuhan sudah beri. Masihkah keselamatan itu ada, mempengaruhi, bahkan mempertemukan kita pada hidup yang sesungguhnya berbicara tentang kerajaan sorga. Saya ingin bawa kita semua melihat di dalam satu ayat di dalam kitab Filipi. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 saudara-saudara. Kita akan belajar dari ayat ini supaya kita menjadi orang-orang yang bisa bertahan dalam keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Allah. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada sebuah pemberitahuan kepada kita menyangkut atau mengenai perihal keselamatan. Ketika berbicara tentang keselamatan itu sendiri, tidak ada satu orang pun yang tidak ingin selamat, saudara. Amin. Setiap kita bertanya, apakah Anda ingin selamat? Apa you mau selamat? Pasti kita berkata, saya harus selamat. Apa gunanya saya punya segala sesuatu, tapi nanti ujung-ujungnya kita tidak selamat, saudara. Apa gunanya kita memiliki segala-galanya, kita memiliki nama baik, kita memiliki kedudukan, tetapi pada akhirnya kita tidak menjadi orang-orang yang diselamatkan. Sehingga di dalam firman Allah ingin mengajak kita semua lewat peristiwa kematian Yesus. Supaya kita gereja Tuhan tetap ada di dalam keselamatan itu. Kita lihat dari pembacaan kita Filipi 2 ayatnya yang ke-12, saudara. Di dalam ayat ini diterangkan atau tertulis bahwa keselamatan yang Tuhan beri itu harus dikerjakan. Keselamatan yang secara gratis Tuhan kasih. Dia mati, dia yang tanggung semua derita, dia yang tanggung semua kesusahan. Supaya saya dan saudara hidup dan hidup dalam kelimpahan. Firman Allah katakan, keselamatan yang Tuhan beri. Mengerjakan keselamatan ini bukan perkara yang gampang.
Karena berbicara mengerjakan keselamatan, ada begitu banyak hal, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak halangan yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan supaya rencana Allah kepada manusia itu gagal total. Rencana iblis hanya satu, supaya keselamatan itu tidak berarti dalam kehidupan saya dan saudara. Kita belajar dari ayat ini. Saudara perhatikan di Alkitab saudara. Paulus menulis, firman Allah bilang, taat. Artinya bahwa mengerjakan keselamatan itu harus memiliki modal dasar. Mengerjakan keselamatan itu kita harus memiliki sebuah landasan yang kuat. Supaya keselamatan kita tidak hilang. Ada kata taat di sana. Berapa huruf kata taat? Saudara baca dari depan, saudara baca dari belakang, sama bunyinya. Taat. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, kenapa kita memerlukan yang namanya ketaatan? Di dalam bahasa asli atau dalam terjemahan bahasa Yunani, kata taat di sana memakai kata hupako. Saudara bisa catat, saudara bisa tulis. Alkitab memakai kata hupako. Apa artinya? Atau apa maknanya ketaatan atau hupako ini? Saudara dengarkan baik-baik, saya akan baca. Hupako artinya bahwa seorang bawahan yang mendengar perintah dengan sungguh-sungguh untuk supaya dapat memahami atau mengerti. Hupako itu artinya seorang bawahan yang mendengar perintah untuk supaya bisa memahami atau mengerti. Ini yang dipakai oleh Alkitab atau firman Allah tentang kata taat, saudara. Mungkin bagi pandangan kita manusia taat ya, yang penting kita dengar, yang penting kita buat. Ternyata tidak seperti itu modal untuk mengerjakan keselamatan. Hupako berbicara bagaimana kita harus memiliki sebuah sikap taat yang benar. Bagaimana kita mendengarkan perintah dengan sungguh-sungguh. Untuk supaya kita bisa, saudara, memahami atau mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita. Gampangnya seperti ini, saudara. Saya suruh seseorang pel. Dia dengar dan dia buat. Amin. Itu taat. Dia ambil pel, kemudian dia pel, sudah. Tetapi taat yang dimaksudkan oleh hupako ini tidak seperti itu. Ketaatan sebagai modal dasar untuk kita kerjakan keselamatan adalah ketaatan yang benar-benar bagaimana kita menempatkan diri untuk mendengarkan perintah itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita bisa paham dan kita bisa mengerti kenapa kita lakukan hal ini. Kalau saya suruh anak-anak, saudara, kasih makan babi. Ini contoh saja. Mereka buat, mereka lakukan. Tetapi belum tentu mereka bisa paham dan belum tentu mereka bisa mengerti. Kenapa harus melakukan perintah itu? Dan di sini kalau kita ingin mengerjakan keselamatan kita dengan baik, modalnya satu, saudara, taat. Hupako artinya bahwa jadilah seorang bawahan yang mendengarkan perintah Allah
dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa melakukan, supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan mau. Ingat, seorang bawahan. Kalau kita tidak paham perintah Allah, maaf saudara, kita akan jadi orang yang sering melakukan sesuatu dengan salah, dengan salah, dengan salah. Amin. Kalau kita dengar perintah tapi kita tidak memahami, kita akan terjerumus dengan kehidupan yang selalu berbuat salah, salah, salah. Karena apa? Karena kita tidak mau memposisikan diri, mendengar perintah itu dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa paham dan kita bisa melakukannya dengan baik. Akan menjadi berbeda ketika saya dan saudara memahami perintah Allah. Ketika saya dan saudara memahami dan mendengarkan secara sungguh-sungguh perintah Allah. Maka yang terjadi dalam hidup ini mudah kita lakukan. Mudah kita terapkan. Karena apa? Karena kita menjadi orang yang mengerti, mendengar dengan baik, dan tahu maksudnya itu apa. Eksekusinya, saudara. Ingat, hupako, ketaatan itu harus kita bisa menempatkan diri, bukan menjadi bos. Hupako itu mengajar kita menempatkan diri untuk menjadi seorang bawahan, saudara. Misalkan saya bos, saya dapat perintah. Saya bos, saudara, atasan, saya dapat perintah. Namanya bos, saudara. Coba seorang bos diperintah, kira-kira saudara bisa berbuat? Kira-kira saudara bisa bertindak? Gak akan jalan perintah itu. Misalkan kita seorang yang biasa mendapatkan perintah sesama kita, gengsi untuk kita lakukan. Tetapi begitu kita menjadi orang yang menempatkan diri sebagai seorang bawahan, kita mendapatkan sebuah perintah, tidak bisa kita tidak berkata ya. Tidak bisa kita tidak berkata tidak. Saya beri contoh saja, saudara. Seorang pegawai, beda ketika engkau datang di rumah Tuhan. Datang di gereja, biar terlambat juga. Tidak ada aturan baku. Paling hanya malu dan lain sebagainya. Tetapi ketika engkau bernaung dalam sebuah ruang lingkup pekerjaan, dan kita bukan menjadi seorang bos, kita menjadi seorang bawahan. Mau tidak mau, hal kecil saja kita harus buat. Karena apa? Karena kita hanyalah seorang bawahan. Kenapa saya sampaikan tentang hal ini? Saya ingin ajak kita sebagai orang-orang percaya untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri di atas kayu salib. Engkau perlu modal dasar, hupako. Jadilah pribadi yang taat. Seperti halnya seorang bawahan yang mendengarkan sungguh-sungguh perintah Tuhan untuk bisa memahami dan mengerti apa sebenarnya yang Tuhan mau. Amin. Ini modalnya dulu, saudara. Tanam dulu ketaatan ini. Percuma Yesus di atas kayu salib, setelah itu kita hidup tidak taat. Percuma Tuhan melakukan semuanya, terus kemudian kita di dalam kekristenan, kita jadi orang yang tidak taat akan perintah Tuhan. Tanamkan dulu hal ini. Karena di firman Tuhan, sebelum bicara tentang kerjakan keselamatan, firman Allah berkata, ketaatan dulu.
taat dulu. Baru kita lihat eksekusinya, saudara. Ayatnya yang ke-12 ini berkata di ayat yang selanjutnya, karena itu tetaplah kerjakan apa? Keselamatanmu. Ini baru masuk. Mengerjakan keselamatan. Dengan memiliki dasar hidup menjadi orang yang taat. Mari saudara-saudara, kita belajar. Gaya hidup taat ini harus kita bangun setiap hari. Gaya hidup hupako ini kita harus bangun setiap hari. Di dalam kita mengiring akan Tuhan. Baru kita akan masuk bagaimana yang namanya mengerjakan keselamatan. Mungkin ada sebagian kita yang bingung, apa itu mengerjakan keselamatan? Apa maksudnya itu mengerjakan keselamatan? Mari sama-sama kita belajar apa yang firman Allah bilang. Kalau saudara baca dan saudara cerna baik-baik, di dalam Alkitab yang bertuliskan dengan bahasa sesungguhnya, supaya kita bisa paham apa itu kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan itu pakai kata katergasomai soteria. Saya mau jelaskan ini supaya keselamatan yang Tuhan beri itu tidak hilang percuma. Katergasomai soteria. Mengerjakan itu katergasomai, soteria itu bicara keselamatan. Supaya saudara tahu apa mengerjakan keselamatan itu. Sehingga saudara tidak jadi orang Kristen yang linglung. Tidak jadi orang Kristen yang tidak tahu. Tidak jadi orang Kristen yang buta kenop. Kita melangkah bukan karena pengetahuan kita. Tetapi kita melangkah sesuai dengan apa perintah firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Apa itu mengerjakan keselamatan? Katergasomai soteria. Coba saudara lihat. Saya ingin terangkan dengan sangat sederhana. Katergasomai itu artinya saudara, tampilkan keluar bentuk dari keselamatan. Jadi mengerjakan keselamatan itu artinya tampilkan keluar bentuk dari keselamatan. Bahkan arti yang kedua katergasomai soteria adalah tampilkan keluar hasil dari keselamatan. Berarti mengerjakan keselamatan itu artinya hiduplah untuk saudara bisa menampilkan apa yang dinamakan keselamatan itu. Amin. Jadi bicara keselamatan saudara, keselamatan itu ada bentuknya dan ada hasilnya. Jangan mempermalukan Yesus di atas kayu salib. Ingat, keselamatan itu punya bentuk dan keselamatan itu punya hasil. Bilang amin. Hanya bilang Yesus membuat kita selamat, tetapi hidupmu tidak menampilkan keselamatan, Anda sedang hidup di dalam kebodohan kekristenan. Keselamatan memiliki bentuk dan keselamatan juga mempunyai hasil. Jangan hanya bilang saya selamat, saya selamat, saya selamat. Mana bentuknya? Mana hasilnya? Orang Kristen selalu pede saudara bicara tentang keselamatan. Orang percaya selalu bangga bicara tentang keselamatan. Dengan bangganya mereka berkata, Yesus sudah selamatkan saya. Yesus sudah selamatkan saya dan dosa saya sudah diampuni. Amin. Tetapi mereka lupa bahwasanya keselamatan itu punya bentuk dan keselamatan itu juga punya hasil. Kalau kita belajar dari Alkitab dengan cara yang benar. Katergasomai
soteria. Sudahkah kita tampilkan bentuk keselamatan dalam pribadi kita? Sudahkah kita tampilkan hasil keselamatan di dalam pribadi saya dan saudara? Ini menjadikan sebuah pertanyaan kepada kita. Bahwa sesungguhnya keselamatan yang Tuhan beri tidak bisa disimpan, harus ditampilkan supaya orang lihat bahwa keselamatan itu ada di dalam pribadi saya dan saudara. Merayakan Paskah oke-oke saja. Tetapi bagaimana cara kita memaknai semuanya? Mari saudara, kita belajar. Firman Allah mengajak kita semua untuk kita bisa mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Tampilkan hasil dari keselamatan itu. Kalau kita melihat dari kata soteria sendiri, keselamatan itu sendiri, soteria juga punya arti, saudara. Yang pertama, arti dari soteria atau keselamatan, firman Allah berkata, keselamatan atau soteria itu artinya sebuah kehidupan yang merdeka dari tipu muslihat iblis. Sebuah kehidupan yang merdeka dari tipu muslihat iblis. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dengar baik saudara. Waktu dia lakukan apa yang menjadi tugasnya bagi kita, bagi gereja Tuhan. Makna keselamatan itu sendiri supaya orang-orang, supaya saya dan saudara memiliki kehidupan yang merdeka dari semua tipu muslihat yang iblis buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan hanya maknai keselamatan dengan makna yang biasa-biasa. Tuhan kerjakan semuanya itu perfect, sempurna. Karena Tuhan tahu mengiring Tuhan itu enggak mudah. Melayani Tuhan itu enggak gampang. Ambil sebuah keputusan, komitmen untuk mengikut Yesus itu tidak mudah, saudara. Sehingga Tuhan kerjakan apa yang menjadi tugasnya untuk kita bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Kita dapat keselamatan itu, ingat baik-baik. Supaya Tuhan mau saya dan saudara benar-benar hidup merdeka dari apa yang iblis buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tipu muslihatnya itu bahaya. Saudara tahu iblis? Tahu iblis saudara? Jangan pandang saya seperti itu. Cukup saudara bilang tahu atau tidak. Nah, yang di rumah mungkin lihat pendeta ini. Saya bukan iblis, saudara. Saudara tahu iblis? Ayat firman Tuhan berkata apa? Iblis itu bapa dari segala Saya kasih contoh kecil saja. Jangankan sama bapaknya, sama orang yang berdusta saja. Seringkali kita susah hadapi orang-orang yang putar balik, saudara. Betul? Wah, di mulutnya terlalu indah. Wah, di luarnya terlalu manis. Kita nggak tahu ternyata dia penipu, saudara. Mari masuk, kita kasih minum, kita kasih makan. Tunggu ya beta tuang air panas. Tahu-tahu TV hilang. Kelihatan baik-baik. Untuk menghadapi penipu saja. Kita kadang-kala susah. Apalagi saudara hadapi bapaknya. Iblis punya cara itu terlalu luar biasa.
untuk membuat kehidupan saya dan saudara di dalam mengiring Tuhan, itu kita gagal untuk kita mengikuti apa yang menjadi rencana Allah. Amin. Hanya satu tujuannya, supaya saya dan saudara gagal untuk kita bisa masuk dalam rencana Allah, yaitu keselamatan. Sehingga Yesus mati, Yesus menyampaikan semuanya dengan jelas. Bukan hanya bicara tentang kita sudah ditebus. Bukan hanya bicara kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Bukan hanya bicara kita sudah diampuni oleh dosa kita. Tetapi keselamatan yang Yesus buat, itu berbicara yaitu soteria. Dia membuat kita merdeka dari semua tipu muslihat iblis. Amin saudara. Bicara tipu muslihat iblis, areanya yaitu pikiran kita. Hari-hari ini gencar-gencarnya dia saudara. Dia buat pikiran anak-anak Tuhan, pikiran orang-orang percaya, dengan segala sesuatu yang dia kerjakan, supaya Anda dan saya, kita gagal dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan. Tapi saya bersyukur pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua. Mengingatkan kita semua menjadi orang percaya yang taat. Hupako. Taat akan perintahnya. Karena kita dengar dengan sungguh-sungguh. Dan kita paham maksudnya perintah Tuhan itu apa. Untuk kita bisa hidup, kita menampilkan keselamatan itu. Kita tampilkan wujud bentuknya keselamatan itu dalam pribadi kita. Yaitu kita sudah merdeka dari tipu muslihatnya. Anda melayani, Anda jadi majelis, Anda setia gereja. Tapi kalau Anda belum merdeka, Anda sedang masuk dalam rencana jahat, bukan dalam rencana keselamatan. Ingat saudara, Yesus kerjakan semuanya dengan indah dan sempurna. Supaya kita benar-benar menjadi hamba kebenaran yang bisa mengerjakan keselamatan kita. Jangan mau diperdaya oleh pikiran-pikiran yang dibuat iblis. Anda melayanilah sungguh-sungguh. Percuma kita melayani kemudian ada kepahitan, itu tipu muslihat saudara. Percuma kita melayani, kita melangkah dalam ketakutan dan kekhawatiran siang malam. Itu sementara engkau sedang mengalami yang namanya tipu muslihat. Ingat, ketika kita jadi orang percaya, tetapi engkau belum merdeka dari itu semua, artinya engkau belum kerjakan keselamatanmu dengan baik dan benar. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, mari sama-sama kita membuka mata kita. Saya mau bangun kehidupan yang taat akan perintah Allah. Supaya saya bisa tampilkan kehidupan di mana saya sudah benar-benar merdeka daripada tipu muslihat iblis. Karena itu yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Amin saudara. Soteria memiliki arti yang kedua. Saya catat di sini, sebuah kehidupan yang menampilkan kualitas murid Kristus. Sebuah kehidupan yang menampilkan kualitas murid Kristus. Jadi artinya mengerjakan keselamatan, saudara dan saya bisa menampilkan bentuk di mana gereja harus punya kualitas seperti murid-murid Kristus yang sejati. Hebat saudara. Itu baru bicara keselamatan. Sehingga dimanapun kita pergi, dimanapun kita bergaul, dimanapun kita hidup dan tinggal, identitas saya dan saudara jelas. Malu dong kita bicara, saya pasti selamat, tetapi engkau tidak bisa tampilkan soteria itu. Sama kayak babe, putar balik. Ingat,
Kita mengerjakan keselamatan, artinya kita sudah bisa menampilkan hidup yang merdeka dari tipu muslihat iblis. Dan kita bisa mengerjakan keselamatan, artinya kita bisa tampilkan kehidupan di mana kualitas saya dan saudara benar-benar jelas dan terlihat. Kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, sepertinya sudah tidak ada beda orang percaya dengan orang dunia. Benar saudara? Jujur saja. Yang melakukan tindak kejahatan, yang melakukan kriminal dan lain sebagainya, pengedar dan sebagainya. Labelnya, identitasnya Kristen. Mari sama-sama kita menghargai apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Saya tidak akan bicara panjang lebar lagi. Tetapi lewat momen ini, kita diingatkan firman Allah. Kalau engkau sudah terima keselamatan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Kerjakan keselamatan itu. Bukan hanya sudah diampuni dosamu. Bukan hanya sudah diperdamaikan dengan Allah. Tetapi Allah ingin sesuatu yang lebih dari kita. Katargazomai. Soteria. Tampilkan keselamatan itu. Jadilah orang yang bisa menampilkan bahwa saya benar-benar merdeka dari tipu daya muslihat iblis. Tampilkan bahwa saya benar-benar menjadi orang percaya yang punya kualitas. Di mana saya menjadi Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Saya rindu pemirsa yang ada di rumah, bahkan kita yang ada di tempat ini. Walaupun momen Paskah tahun ini terasa seperti halnya sunyi, sepi. Tetapi biarlah ini menjadi introspeksi kita. Introspeksi diri. Sudahkah kita hidup dalam pola ketaatan akan firman Allah? Supaya saya bisa bertahan untuk saya melakukan keselamatan yang Tuhan beri. Ingat saudara, orang percaya harus selamat. Amin. Saya hanya ingin katakan orang percaya harus selamat. Karena itu yang Tuhan rencanakan bagi kita. Jangan sampai engkau tidak kerjakan keselamatanmu. Jangan sampai keselamatan itu engkau buang dengan percuma dan sia-sia. Mari kita menatapi hari-hari ini. Apapun boleh terjadi, tetapi keselamatan tidak boleh hilang. Apa saja boleh terjadi, mau menderita, mau malapetaka, mau sakit penyakit. Sekali selamat, saya harus tetap selamat bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kerjakan. Firman Allah bilang jangan diam, kerjakan, tampilkan, tunjukkan kepada dunia. Bahwa benar keselamatan yang Tuhan beri itu masih ada dalam pribadi saya. Saya sudah merdeka dari tipu muslihat iblis. Dan saya punya kualitas menjadi pengikut Kristus yang sejati di hadapan Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan firman Allah. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Saudara bisa tutup Alkitab saudara. Haleluya. Kita bersyukur. Kita masih bisa memperingati apa yang Yesus sudah buat di atas kayu salib. Dan kita bangga, kita punya Allah yang sungguh setia mengasihi kita. Bukan hanya 2000 tahun yang silam, tetapi sampai hari ini Dia berikan Roh Kudus-Nya yang memampukan kita untuk menjadi seorang bawahan yang bisa mendengar akan perintah Tuhan. Tidak ada jalan lain saudara. Kamu ingin kerjakan keselamatan. Satu-satunya dasar hidup yang baik
adalah ketaatanmu akan perintah Allah. Posisikan dirimu jadi seorang yang paling bawah. Tidak bisa menolak dengan perintah Tuhan. Tidak bisa tawar-menawar dengan perintah Tuhan. Karena ketaatan itu diperlukan supaya engkau mampu mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dimanapun engkau ada hari ini, dimanapun engkau sedang hidup saat-saat ini, jangan engkau diperdaya dengan tipu muslihat iblis. Karena sesungguhnya dia sudah buat semua di atas kayu salib. Supaya kita jadi orang-orang yang merdeka, terlepas dan terbebas. Haleluya. Haleluya. Kalau benar engkau diselamatkan Tuhan, sudahkah engkau tampilkan soteriamu? Sudahkah engkau tampilkan hasil atau bentuk dari keselamatan yang engkau punya? Dengan cara apa? Dengan cara menjadi orang percaya yang punya kualitas sebagai murid Kristus yang sejati. Jangan mudah goyah. Jangan cepat lemah dengan keadaan dunia. Karena keselamatan yang Tuhan beri itu mahal harganya bagi saya dan saudara. Jangan sampai rencana Allah itu rusak, gagal, ketika keselamatan itu tidak engkau kerjakan dalam hidup ini. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Katakan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan dengan sungguh. Karya terbesar dalam hidupku, karena pengorbanan Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dialah harta yang paling berharga, keselamatan yang paling bernilai yang kita miliki. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar, haleluya, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kita bersiap saudara sekalian untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Saudara telah menerima keselamatan itu, pertahankan keselamatan itu, usahakan keselamatan itu terus menerus sampai Yesus datang kembali menjemput kita. Saya persilakan majelis gereja siapkan meja perjamuan asa untuk kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kita pujikan lagu ini terus.
Mari kita semua berdiri. Mari gereja yang melayani perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Siap untuk melayani jemaat yang ada pada saat ini. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Benar bahwa Engkau adalah harta yang sangat berharga, yang sangat mulia dalam hidup kami Tuhan. Walaupun dalam suasana seperti saat ini kami lewati, kami sedang jalani, tetapi Tuhan tetap bersama dengan kami. Keselamatan sudah menjadi bagian kami dan kami pertahankan itu terus. Ajar kami supaya kami bertahan di dalam Engkau Bapa. Makasih Tuhan, saatnya kami akan memakan, minum dan tubuh dan darah Yesus dalam memperingati hari kematian Tuhan pada hari ini. Darah Yesus terpancar dari atas kayu salib. Dagingnya hancur karena kami. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanan yang sangat mahal itulah yang telah membawa kami kepada pintu gerbang keselamatan yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Ampuni dosa kami, kuduskan roti dan anggur ini. Akan segera diantarkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini. Dan sebentar lagi akan dilayani di rumah-rumah tangga masing-masing. Jadikan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya bagi kami. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Ku Datang pada Salib itu. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Haleluya. Ku ingat. Jemaat yang ada di rumah, tundukkan kepalamu sekarang. Merenung kasih Tuhan, merenung pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia menebus dosa dan salah kita semua. Dia menjadikan kita milik dan pusakanya. Anda merenung kasih Tuhan pada hari ini. Mungkin di rumah saja, tapi aku ada di hadirat Tuhan. Dia paham benar suasana batinmu yang hari ini engkau tidak bisa bersama-sama di gereja ini, tapi ada Yesus di sana. Saya persilakan jemaat yang ada berdiri. Tuhanku, semua berdiri. Haleluya. Ya ku jatuh pada haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dia ku jatuh pada kakinya. Haleluya. Saudaraku dapat ampun dosa. Persiapan musik berdiri semua.
ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sanaku dapat ampun dosa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami tundukkan kepala kami dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami. Sungguh bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dari hari ke hari kami jalani hidup, kami selalu bersama dengan Tuhan. Sekalipun dunia bergelora, sekalipun situasi mencekam dan menakutkan di mana-mana, tapi ada janji dalam firman-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Kami pegang janji itu dan kami lakukan kebenaran firman Allah. Saatnya kami akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus dengan mengenang peristiwa berdarah 2000 tahun yang lampau. Itu semuanya terjadi karena untuk menebus dosa dan salah kami. Ampuni kami Tuhan. Semua kesalahan kami Tuhan ampuni. Angkatlah roti dengan tangan kananmu ke atas. Dengarkan pembacaan firman Allah. Lalu kita makan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, ini adalah tubuhku. Mari kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimakan. Dagingnya menyatu dengan daging saudara. Angkatlah cawan darah Yesus ke atas dan dengarkan pembacaan firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosanya. Dosamu sudah diampuni dan silakan minum darah Yesus. Dalam nama Yesus kita minum. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu bagi kami semua. Kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan, kecuali kami hanya mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih banyak untuk tubuh dan darah Yesus yang kami nikmati. Kami memperingati hari yang sangat bersejarah bagi umat manusia di bawah kolong langit ini. Dan oleh karena itu kami kembalikan terima kasih kepada Tuhan. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan memberi korban persembahan mereka sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan. Mari Tuhan tilik dan memberkati semua pengorbanan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Gelas-gelas dijemput kembali oleh para petugas. Dan saudara siap bawa persembahan saudara kepada Tuhan. Baik yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadat ini pun silakan saudara mempersiapkan persembahan saudara secara khusus. Dan boleh dikumpul di tempat yang saudara siapkan. Saya persilakan.
Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan dan mengambilkan milik Tuhan sambil kita nyanyikan pujian Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan saudara sekalian, kita boleh lewati ibadah perayaan Paskah atau Jumat Agung dengan baik dan semuanya oleh berkat campur tangan Tuhan. Kami sampaikan kepada jemaat yang ada di rumah yang mengikuti kegiatan live streaming kita pada ibadat pagi hari ini, bahwa perjamuan akan dilayani di rumah masing-masing oleh para petugas, para hamba Tuhan, majelis gereja yang akan datang ke rumah masing-masing. Sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh gembala rayon atau pimpinan rayon. Maka setelah selesai ibadah ini, para petugas, para pimpinan rayon didampingi oleh majelis gereja yang lain akan segera turun ke rumah tangga jemaat masing-masing, rayon A, rayon B. Ada 2 titik di rayon A, 3 titik di rayon A, yaitu di keluarga Biliu, keluarga Rudi Abanat, dan keluarga Kapnani di Nunmio. Itu untuk rayon A, 3 titik. Sedangkan rayon B, 3 titik juga, yaitu di Kampung Sentosa, di Nifuboko, dan di Bapak Lak Apu. Ada 3 titik yang juga akan dilayani. Dan setelah selesai ini saya sedikit kasih arahan kepada majelis gereja dulu, baru masing-masing turun ke lokasi pelayanan. Baik, kita akan jumpa pada sedia kala, sebagaimana sedia kala, sehingga tidak terganggu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadat ini dalam doa. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami sempat memperingati hari kematian Tuhan. Yang sungguh sangat bersejarah bagi umat manusia di bawah kolong langit ini. Terutama bagi kami khususnya di jemaat Bukit Hermon Soe. Berkati seluruh jemaat Tuhan di mana saja. Para hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Tuhan tilik dan memberkati mereka. Kami juga terus berdoa untuk suasana batin yang terjadi dalam negara kami ini Tuhan. Di mana semuanya diliputi dengan rasa cemas dan takut akibat karena badai virus corona ini. Tetapi kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan bungkus seluruh umat ketebusan-Mu Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu bungkus mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Di bawah kendali Bapak Presiden kami Joko Widodo. Berkati hamba-Mu ini dengan segala kebijakannya yang telah didukung oleh seluruh menteri kabinet kerja yang ada di sekitarnya dan seluruh pejabat dalam negara ini. Gubernur di mana saja berada, khususnya Gubernur Nusa Tenggara Timur. Engkau berkati hamba-Mu, Bupati Timur Tengah Selatan khususnya, dan semua jajarannya yang juga berupaya keras untuk memutuskan mata rantai virus ini Tuhan. Penularan virus ini kami batalkan semua dalam nama Yesus. Hai virus tidak boleh mengalir kemana-mana. Karena darah Yesus sudah melingkupi membungkus kami semuanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Berikan keamanan, ketenangan bagi masyarakat. Khususnya di Timur Tengah Selatan ini Tuhan. Untuk besok, lusa dan seterusnya. Akan melakukan aktivitasnya tanpa ada rasa takut. Karena Tuhan sudah melindungi dan membebaskan kami. Terpujilah nama-Mu kekal buat selamanya. Berkati pelayanan hari ini, para pemain musik, para pelayan dari atas altar ini, dan beberapa anggota jemaat yang hadir di sini pun Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadat kami ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadakan tanganmu, terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita semua pulang ke rumah. Dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah yang Bapa. Cinta dan kasih sayangnya dalam Yesus Kristus Sang Putra. Dan persekutuan, penyertaan daripada Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai hari Maranatha. Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat berpisah, sampai kita jumpa kembali pada hari Minggu